Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang, podcast bincang santai syariah. Di sini saya sebagai host Muhammad Yahya Mubarok. Nah, di sini saya akan bersharing session bersama salah satu narasumber kita yang mungkin daripada teman-teman udah tahu dan mungkin ada yang tidak tahu. Nah, di sini saya akan mengenalkan. Yaitu yang pertama di sini ialah ada Kak Atul. Halo Kak, selamat siang. Halo, siang. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang CV beliau, yaitu yang pertama ialah nama Irodatul Novianti, yang dimana Mbak Irodatul Novianti ini sebagai lulusan S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Malang. Dan ia mempunyai banyak pengalaman dan prestasi. Yang pertama ialah prestasinya partisipan Capital Market Writing Competition, kemudian Zahir Accounting Certification, dan yang ketiga ada juga juara 3 lomba besar poster, kemudian Digital Marketing Certification, dan Microsoft Office Specialist atau MOS 2019 Certification. Dan ada juga dia mendapatkan beasiswa Certificate Accurate Professional atau CAP, kemudian menjadi speaker internasional conference tahun 2023. Dan yang terakhir ialah Kak Atul ini menjadi lulusan terbaik Prodi Perbankan Syariah FEB Unisma tahun 2023. Gimana Kak rasanya? Rasanya itu tidak bisa diungkapkan kata-kata ya. Mungkin sebagian besar itu lulusan terbaik itu kayak wow gitu kan. Tapi nyatanya menjadi lulusan terbaik itu kayak sedikit ada beban lah. Dimana bebannya nanti dibawa untuk ke jenjang kerja. Kadang ada tuh kita kalau mikir omongan orang, biasanya kan orang berpikir kalau gimana sih lu jadi lulusan terbaik kok nggak dapet kerja. Nah itu kan biasanya menjadi kayak acuan kita buat kayak gimana ya membawa gelar lulusan terbaik itu. Jadi sedikit rada berat tapi ya senang lah, akhirnya pencapaiannya juga bisa maksimal di 3,5 tahun ini. Oke, itu cuma sedikit dari prestasi dan spill atau cuman spoiler lah dari menjadi lulusan. Nanti kita bicarakan lagi. Kemudian dari sisi pengalaman, yang pertama dia beliau pernah magang di PT Bank Syariah Indonesia KCP Lawang tahun 2022. Kemudian menjadi bagian dari Galeri Investasi BI Universitas Islam Malang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian juga menjadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Dan kemudian yang terakhir pernah menjadi ketua pelaksana dengan acara Desa Nabung Saham yang bekerja sama dengan OJK Malang, PT BI, iPod Sekuritas, dan FEB Unisma. Nah, itu mungkin sedikit spill dari pengalaman prestasi beliau. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman dan saya sendiri sih juga masih penasaran, kegiatan selama kuliah itu apa saja sih Kak yang Kakak lakukan? Oke, dulu itu pernah berprinsip di semester 1 itu aku maunya jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi kuliah pulang. Tapi ketika semester 3 itu ada COVID, akhirnya memutuskan untuk berani menginjakkan di dalam organisasi. Nah, organisasi yang pertama yang saya ikuti yaitu di Galeri Investasi BI FEB Unisma. Selanjutnya kok rasanya kayak nagih ya ikut organisasi kayak Kayak mau banyak pengalaman juga gitu ya. Iya, jadi kayak kok makin banyak wawasan ya ikut organisasi. Akhirnya di semester 4 mengikuti himpunan
himpunan mahasiswa jurusan perbankan syariah. Nah itu kan internal, jadi bisa mendalami dari sisi prodi itu sendiri kayak gimana. Kita kan juga sebagai mahasiswa perbankan juga membantu untuk akreditasi dari jurusan perbankan syariah itu sendiri, seperti itu. Jadi kayak pengalamannya bertambah banyak kalau lewat organisasi, wawasan juga luas gitu ya. Soalnya kan kita di dalam organisasi itu juga tidak melulu berteman hanya berteman sama satu orang tuh. Jadi kita berteman dengan banyak orang, banyak sisi, banyak dari angkatan-angkatan berapa gitu kan. Jadi bisa kayak sharing session, kayak kalau masalahnya gini, penyelesaian gini, jadi kayak nambah apa sih, kayak penyelesaian problem solving lah gitu. Oh, oke. Nah, dari banyaknya pengalaman yang kakak punya lah, dengar-dengar nih kan ya, kakak udah dapat kerja nih sebelum wisuda. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya yang mungkin bisa untuk kita sebagai teman-teman prodi perbankan syariah khususnya untuk menginspirasi bagaimana itu kak. Oke. Alhamdulillah nih aku udah dapat kerja di sebelum wisuda. Jadi langkahku, jadi aku sebelum menyelesaikan skripsi aku tuh punya target. Jadi skripsi harus selesai di dalam 4 bulan. Itu memang udah punya target Ya. dari pertama atau belakangan ini? Dari sejak pengajuan judul, karena kan ada beberapa dosen yang kayak support lah, ayo kamu bisa 4 bulan selesai skripsinya gitu kan. Nah, apa yang menjadikan kakak itu yakin kalau mungkin bisa lah 4 bulan gitu, dan dosen-dosen mungkin ayolah bisa kamu, itu gimana? Kalau dari aku sendiri sih, dari semangatku sendiri ya. Jadi yang pertama itu semangat harus didorong sendiri. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang mau dorong untuk semangat untuk ngerjain skripsi. Nah, dan ini tidak untuk dicontoh ya untuk teman-teman atau untuk adik-adik dari perbankan syariah. Kalau sistemnya aku mengerjakan skripsi itu kebetulan bisanya mengerjakan skripsi itu di malam hari. Jadi kayak sistem libur semalam, SKS kayak gitu kan. Kenapa? Karena kalau siang aku fokuskan untuk main, untuk jalan-jalan atau untuk selingan organisasi gini, masih riwayat ke kampus. Kalau untuk malam aku fokuskan untuk skripsi. Jadi biar nggak ada yang terganggu. Kalau misal siang aku paksain untuk skripsi, pasti bakalan down aku. Soalnya nggak bisa untuk membagi waktu. Jadi biar satu hari itu jalan-jalannya dapet, terus ngerjain skripnya dapet, jadi aku harus bagi waktu. Kalau misal siang aku fokusnya di luar atau keliling-keliling lah istilahnya, terus kalau malam baru ngerjain skripsi. Entah itu selesai jam berapapun pasti aku kerjain, meskipun dapat cuma 1 paragraf gitu. Yang penting kan udah bisa membagi waktunya kan ya, antara mau skripsi ngerjain atau mau kemana dulu kayak untuk refreshing atau gimana. Iya. Kalau itu kak, karena sedikit bertanya kan mungkin banyak teman-teman juga pada bingung bertanya bagaimana sih cara membagi waktu antara kakak udah kerja sebelum wisuda dengan kayak skripsian, misal gimana itu kak cara membagi waktunya agar efisien? Oke. Sebelumnya itu ini ceritaku sedikit aja ya, mungkin kalau dilihat orang itu kayak enaknya aja nih, mulusnya aja kan. Nah iya, orang. yang dilihat orang kayak udah enak nih udah gini, tapi gak tahu belakangnya kayak pengalamannya gimana yang ngerasain gitu. Jadi mungkin yang dilihat cuman enaknya aja, kok tahu mulusnya. Nah sebenarnya itu aku bisa keterima kerja sebelum wisuda itu aku mengapply lamaran itu semenjak bulan 2. Jadi di bulan Februari aku sudah mulai apply. Jadi kenapa bulan 2? Jadi aku bisa memutuskan aku mulai melamar pekerjaan setelah aku sempro. Nah sedikit saya potong ya, itu apakah inisiatif sendiri atau bagaimana, atau memang udah dari rencana kakak sebelumnya? Ya, itu tadi ya, kembali ke awal 4
4 bulan harus selesai skripsi. Nah minimal di 2 bulan itu aku menyelesaikan bab 1, 2, 3. Di 2 bulannya menyelesaikan bab 4 sama 5 sekalian sidang. Nah seperti itu kan. Nah kembali lagi ke situ. Nah jadi setelah sempro aku fokuskan untuk melamar pekerjaan, untuk melamar beberapa pekerjaan. Dan alhamdulillahnya bisa keterima dan mendapatkan waktu itu mendapatkan panggilan, kebetulan mendapatkan panggilan setelah aku sidang. Jadi aku sidang di bulan Maret dan itu juga mendapatkan panggilan interview di tempat kerja yang sekarang itu di bulan Maret juga. Jadi jarak 1 minggu setelah aku sidang. Jadi kayak waktuku dari mengapply lamaran itu juga membutuhkan proses yang lama. Jadi kayak dari sidang alhamdulillah udah selesai, tiba-tiba ada kabar untuk wawancara. Seneng banget nih. Ya pasti sih, cuma dari awal itu memang difokuskan kayak ya udahlah ini kan anak rantau ya, jadi kalau misal kita di Malang terus-terusan nganggur, apalagi masih setelah sidang itu pasti banyak yang harus diurus ya kan. Masa iya mau minta uang sama orang tua terus gitu kan. Jadi setelah sidang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan alhamdulillahnya juga bisa membiayai untuk keperluan pribadinya sendiri seperti itu. Oke, banyak juga sih pengalaman dari kakaknya. Dan saya masih ada yang saya tanyakan. Kayak apa sih, kan kakak lulusan terbaik lah ya. Apa saja kiat-kiat untuk sehingga kita atau teman-teman untuk bisa menjadi lulusan terbaik? Gimana caranya? Kalau menurutku menjadi lulusan terbaik itu ada beberapa kriteria yang seharusnya diraih oleh mahasiswa. Di antaranya IPK ya, yang pertama. Kalau misalnya Itu pasti ya. Menjadi lulusan terbaik itu dilihat dari IPK, terus dilihat juga dari masa mengikuti studi dan aktivitas kemahasiswaan seperti kayak di aktif organisasi atau gimana. Masa iya nggak ada munculnya tahu-tahu jadi masa lulusan terbaik kan kayak iya, soalnya kayak kayak bingung tiba-tiba lulusan terbaik padahal kayak nggak ada grafiknya gitu. Tapi itu juga menjadi nilai yang kesekian. Yang pertama kan dilihat dari IPK, terus nanti juga apa ya, kayak prestasi-prestasi akademik atau non akademik yang diikuti atau yang dicapai selama kuliah di FEB-Unisma seperti itu juga. Kalau kiat-kiatnya dari aku sendiri sih tetap kita sebagai mahasiswa itu harus punya patokan tersendiri lah. Kalau misal kita target diri sendiri, Ya. itu pasti kita punya tekanan tuh di situ. Jadi mau nggak mau kita harus selesai, kita harus mewujudkan target kita yang sudah kita tulis. Biasanya aku menggunakan to-do list. Jadi kalau misal aku punya target apa, sesuatu jadi tuh bisa ditulis. Targetnya tahun ini ya mungkin bisa untuk dicapai harus pada tahun ini gitu. Nah, bagaimana untuk kita dan teman-teman yang mungkin masih kebingungan kalau mau targetku maunya ini tapi kayak masih bingung gitu, gimana caranya biar tetap pada pendiriannya gitu? Biasanya kalau diri sendiri sudah menargetkan sesuatu itu pasti kan mau nggak mau kita harus mencapainya. Jadi semua itu tergantung dari niat sama kemauan sama kayak usaha kita, effort untuk diri sendiri itu harus ada. Jadi kalau kita berani menuliskan sesuatu, berarti kita harus juga mampu untuk melakukan itu. Mau nggak mau harus tercapai seperti itu. Harus ya? Harus. Kita berani menulis, berarti juga harus berani mewujudkan. Itu teman-teman dari sharing session kita bersama narasumber kita yang mungkin semua teman-teman udah pada tahu lah. Terus bagaimana Kak ya, tips cepet dapat kerja itu caranya gimana? Kok sebelum lulusan, sebelum wisuda udah dapat kerja? Kalau dari aku sendiri tipsnya apa ya? Cuma kita baca-baca info aja sih, kayak misal lowongan di sini kayak
misalnya kita ada beberapa informasi mengenai lowongan terkait apa ya, kayak beberapa job desk lah seperti itu kan. Terus aku juga sering tanya sama beberapa dosen kalau misalnya ada pekerjaan ini kayak gimana gitu. Jadi aku step by step juga konsultasi sama dosen. Tapi memang dalam tanda kutip beberapa dosen ya kayak yang memang benar-benar mampu aku jadikan untuk petunjuk. Jadi seperti itu. Terus kita kan juga khususnya nih anak perbankan kan mendapatkan gelar sarjana ekonomi nih, SE. Nah, jangan terpaku sama yang namanya dunia kerja tentang ekonomi atau keuangan. Kita juga bisa kok meluas, nggak harus fokus di keuangan ataupun di tentang perekonomian. Jadi kita bisa masuk di dunia kerja seperti tenaga kerja, menjadi buruh, seperti itu. Maaf saya potong. Nah, sedikit mungkin dari teman-teman sama saya juga bertanya, kalau lulusan SE atau sarjana ekonomi kayak terpaku sama mau kerja ekonomi itu kan kayak bukan ekonomi aja ya Kak ya? Bukan. Itu kira-kira apa aja Kak selain kayak ekonomi itu? Ya, mungkin yang namanya kita dari jurusan perbankan syariah mungkin apa ya, sedikit mengarahnya itu ke perbankan syariah ya, yang utama mesti yang dilihat itu yang tentang keuangan ya. Iya. Yang keuangan. Terus selanjutnya itu mungkin apa ya, kita bisa menjadi tenaga kerja sih, kayak tenaga kerja pendidik. Iya, kayak guru ekonomi kayak seperti itu. Terus apa ya, kita bisa menjadi staff, admin ataupun HRD juga bisa. Soalnya kita kan tidak fokus sama satu jurusan gitu loh. Jadi tanda kutip kita merupakan sarjana ekonomi yang mampu meluas dunia kerjanya. Jadi nggak terpatok dengan enggak yang terpatok itu kan ya? itu aja. Kita bisa kok, asalkan kita mau berusaha ya kan. Setiap pekerjaan itu memiliki resiko sendiri-sendiri. Jadi kalau misal teman-teman mau melamar kerja, jadi juga harus dilihat tuh kan, sebelum melamar kerja itu pasti ada kualifikasi. Iya. Nah, kualifikasinya itu dilihat. Kalau aku sendiri itu biasanya melihat dari kualifikasi yang semua jurusan. Nggak terpatok satu jurusan gitu. Jadi kualifikasinya biasanya lulusan S1 semua jurusan seperti itu kan. Nah, itu biasanya yang aku apply kan. Kenapa? Nah, karena biar aku bisa ngimbangin lah yang dibutuhkan di perusahaan itu yang seperti apa. Kalau misal di semua jurusan itu kan biasanya yang dasar-dasar ya, jadi semuanya bisa kayak mengoperasikan komputer ataupun apa kayak gitu. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit sharing session kita, pengalaman dari kakak Irodatul Novianti ini. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kiat-kiat lulusan terbaik yaitu dengan memiliki IPK terbaik, memiliki pengalaman, bisa melalui organisasi dan membuat target untuk diri sendiri yang harus dilakukan. Untuk cepat dapat kerja kita bisa membaca tentang lowongan kerja, bertanya pada orang yang bisa memberi petunjuk seperti dosen. Nah, ada juga mahasiswa yang memiliki gelar SE tidak harus terfokus pada ekonomi. Kita bisa menjadi tenaga pendidik, staf HRD, jadi tidak terpatok pada jurusan ekonomi, tergantung kemauan dan kemampuan kita. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sama Kak Atul untuk sharing sesinya. Kita akan berjumpa lagi untuk yang di Podbinsai selanjutnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, semangat juga buat Ilmu Prodi Perbankan Syariah. Tetap semangat, terus lanjutkan prokernya. Proker kalian sudah terbagus dan tetap semangat untuk support jurusan kita ya, jurusan Perbankan Syariah. Siap. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host Muhammad Jaya Mubarak dan Kak Irodatul Novianti sebagai narasumber kita. Mohon maaf undur diri. Terima kasih. Kurang lebihnya
apabila ada salah kata, salah ucap, baik itu perbuatan ataupun tingkah laku kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.